Nah, Music Lover, sekarang kita akan bahas ini ROG Theta 7.1. Nah, ini harganya agak sedikit lebih mahal Music Lover. Ini di kisaran harga 4.399.000. Kenapa? Karena kalau yang Theta Electret kan jacknya dia pakai masih jack ini 3,5 ya, jack biasa. Nah, sedangkan yang 7.1 dia sudah pakai jack USB, bahkan ada USB-C-nya juga. Ini extension ya? Ya, panjang bener Music Lover. Nah, bedanya apa? Nah, kalau yang 7.1 sama seperti kalau kayak DBE, mungkin ya kita kan pernah bahas DBE yang misalnya GM300 sama GM350. Ya, kalau GM350 kan pakai jack, kalau GM300-nya pakai USB. Nah, sama Music Lover. Jadi yang ROG Theta 7.1 ini sudah punya USB sendiri atau punya sound card bawaan sendiri. Nah, terus yang uniknya lagi, dia pakai teknologi 7.1. 7.1 maksudnya apa sih? Nah, kita biasanya tahu kan 7.1 itu kayak speaker satu, subwoofer, kemudian ada 7 speaker yang ada front, rear, backup segala macam gitu. Nah, biasanya kan itu kan virtual. Jadi seakan-akan. Tapi sebenarnya kan drivernya cuma stereo aja kiri kanan. Tetap aja kiri kanan. Iya, nah ini teknologinya mirip-mirip kayak KZ misalnya yang ZS10 Pro gitu. Jadi ini multi driver Music Lover. Ya, dia pakai driver dynamic neodymium driver, tapi per housingnya, per sisinya itu pakai 4 driver. Ya, jadi katanya totalnya 8. Jadi total 8 gitu, Vin. Jadi di sini ada yang dia taruh di atas, di samping, di bawah, di kiri gitu. Nah, jadi gini, mungkin kalau kita pakai IM itu kan ada multi driver juga di dalamnya, tapi kan itu lebih ke arah akustik. Nah, ini memang lebih akustik, tapi karena dia agak nyebar dan ininya misalnya Music Lover lihat, ini agak gede, jadi kita masih bisa seakan-akan ngerasain agak positioningnya agak sedikit lebih luas dan lebih presisi. Yang di atas ya di atas, yang di bawah di bawah. Walaupun memang kuping kita cuma 2 di samping dan ditaruhnya di sini. Jadi ada sedikit ruangannya, ya. Jadi beda, ya. Lebih kerasa lah surround-nya, surround-nya. Drivernya masing-masing dia pakai 40 mm dan 30 mm. Yang paling gede cuma satu 40 mm, Vin. Itu yang di rear. Kalau di rear sih, di rear. Yang belakang. Di belakang. Kalau yang di samping-sampingnya itu yang 30 mm. Nah, terus ini DAC-nya lumayan. DAC-nya sudah pakai Supreme FX S1220A. Itu katanya punya Asus, teknologi Asus. Kemudian ada amplifier-nya juga tentunya. Dia sudah pakai ESS 9601 Quad Amps. Nah, biasa ESS udah lumayan lah ya. Kayak di LG kalau saya, LG ya. Quad Amps gitu ya, tempat gitu. Ya walaupun memang LG bisa dibilang agak lumayan lah untuk suaranya untuk handphone gitu. Nah, terus sama teknologinya kayak yang Theta Electret ini yang Theta 7.1 ini mereka pakai airtight chamber juga. Ya, jadi kenyamanan di kuping tadi juga lu udah jelasin kan gimana kenyamanannya. Terus, nah ini yang unik, Vin. Mic-nya ada noise cancellingnya, kemudian ada AI-nya, artificial intelligence-nya Music Lover. Katanya konon dia bisa mendeteksi sampai 50 juta background suara. Ya, jadi ngomong-ngomong Music Lover tahu kan, jadi kalau noise cancelling itu, jadi misalnya nih, Vin, kalau misalnya lu lagi main game pakai mic, terus di sebelah lu banyak orang di keramaian, nah dia bisa menfilter suara background keramaian itu jadi hilang, jadi yang clear cuma suara lu aja. Okay. Jadi kayak misalnya lu di dekat pantai atau di pasar atau dekat atau lagi LAN party di rumah teman, atau di jalanan gitu, main game bareng. Nah gitu. itu suara latarnya itu bisa dihilangkan, di mic-nya itu bisa di reduce dengan teknologi artificial intelligence noise cancellingnya itu. Katanya itu teknologi yang cukup baru di sini. Oke. Nah, kemudian comfort pads. Ya, pads-nya enak. Tadi juga lu cerita sama seperti ini. Nah, ini gimana lagi? Ya, lagi pads ini gimana, Vin? Yang 7.1 agak spesial. Jadi padnya tuh kalau yang Electret dia dapat satu set kain, satu set letter, kulit. Nah, kalau yang ini dia agak unik. Jadi yang nempel ini perpaduan antara dua. Jadi kayak hybrid. Ya. Jadi ada kulitnya. Ada kulit. Ada ini ada kain. Ada kainnya. Nah, itu yang unik. Oke.
Jadi efeknya tetap luas jadinya ya. Tapi masih ada kedapnya kulit lah. Kedapnya dan Empuknya lebih itu. nyaman Ya. empuk di kuping. Gue favorit ini sih pad. Oke. Jenis ini. Nice. Nah, terus katanya yang Theta 7.1 dia kan ada katanya udah kita bisa download softwarenya. Softwarenya apa sih? Ya itu namanya Armory 2. Jadi Lu download juga di Ya, laptop ini lu. udah ada, Ngomong-ngomong jadi dia juga running. laptopnya ROG loh. Jadi di sini banyak banget fiturnya. Jadi EQ aja sampai ada 9 di sini. 9 macam EQ. Ya, jadi- preset maksudnya. Enggak, EQ yang bisa kita atur. Jadi maksudnya ada 9 band. Mm-mm. Oke. Kita bisa atur macam-macam ya. Berarti headroomnya juga gede atau enggak sampai enggak. peak gitu ya. Karena headroomnya gede. Enggak sampai peak. Gue atak-atik sampai mentok juga Aman aja. masalah Luar biasa. Itu Berarti keren. kalau softwarenya oke tapi hardwarenya nggak oke, tetap aja akan rusak, akan klip gitu. Tapi ini dua-duanya sangat-sangat berkesinambungan ya. Mantap. Nah, dan yang ini ada lampunya. Ya. Katanya lu bisa ngatur lampu itu Ya, lo di situ betul. kan? Jadi kalau untuk basic functionnya di belakang itu ada volume digital, volume up sama down. Nah nanti kalau kita tekan yang agak lama itu buat matiin. Nah jadi jangan takut kalau ininya mati. Mati, itu Coba nggak dulu apa-apa. aja pencet 3 detik. Tuh 2, 3. Nah harus nyala. Nah nanti di softwarenya baru bisa di customize. Kalau dimatiin jadi off deh. Customize-nya dia akan bisa ngikut warna laptop lu Ya jadi kalau kalian punya Asus yang baru-baru yang ROG juga. ya, jadi ada tulisan Aura Sync. Nah, itu bisa dipakai. Jadi saya motherboardnya, headphone, keyboard, mouse, handphone, jadi bisa semua disinkron jadi satu. Jadi RGB-nya. warnanya bisa sama. Mm-mm. Nice ya, keren. Sekarang kita akan masuk ke spek ROG Theta 7.1. Nah, speknya itu impedensinya dia ada di ini, Vin, di 32 ohm. Oke. Aman. Aman. Nah, seakan-akan aman. Tapi sensitivitasnya 40 dB. Iya, sama. Jadi tetap aja sama gitu. Untungnya ini kan beda, ini ada DAC sama udah ada amplifiernya. Jadi music lover yang punya laptop atau punya handphone nggak ada masalah karena dia sudah punya amplifier dan udah punya sound card sendiri. Jadi pasti akan bisa diangkat walaupun sensitivitasnya rendah. Nah, kemudian frekuensi responnya di 20 Hz sampai 40.000 Hz. Ya udah. Lumayan jauh ya. Ya dan udah ini. Hi-res. Hi-res. Nah. Terus beratnya 590 gram. Lumayan. Ini 555. Berat sedikit. Ini 590. Jadi lumayan kerasa beratnya. Oke. Nah, kurang lebih itu dari speknya sama keistimewaan dari ROG Theta 7.1. Nah, sekarang suaranya seperti apa? Gua akan bahas dulu dari musik, film. sama game sederhana lah ya. Ya, game Kan ampun kalau ya. game-game yang berat lu aja. Oke, siap. Music lover. Untuk musik ROG Theta 7.1 recommended. Itu yang pertama gue mesti ngomong. Ya. Kalau tadi ROG Theta Electret, kita kan tahu ini kan electrostat. Jadi bassnya agak kurang. Memang bagus di mid untuk vokal dan bagus di treble. Tapi ini frekuensi responnya semuanya oke. Ya, bassnya nampol gede ya, tapi masih terkontrol dan berkualitas. Treble-nya ada, tidak se extend ini, tapi gue sebagai treble lover masih dapat. Mid-nya lumayan lah, presentasinya cukup oke gitu. Memang gue akuin bahwa ini sedikit V-shape, jadi vokalnya mundur. Siap. Ya, tapi tidak sampai mundur banget, nggak sampai jauh banget. Jadi vokalnya masih oke lah. Ya, teknisnya mantap, clarity oke, resolusi oke. Walaupun ini kan orang kadang-kadang bilang headphone gaming kan so-so lah, enggak. Ini Beda ini. Ini beda. Beda. Ya, resolusinya bagus, clarity-nya oke. Ya, sound stage juga gede. Ya mungkin karena itu kan drivernya tadi ada 4 kan. Yeah, ada sama. yang di atas, di depan, di samping gitu. Jadi itu juga mungkin yang bikin dia ya cukup presisi lah di kuping. Nah, itu yang mungkin juga bikin bunyinya jadi soundstage-nya kerasa luas. Ya, saya dengerin musik-musik yang cukup kompleks, yang mungkin ada posisi di depan, di belakang, kiri, kanan, ini masih dapat banget. Ya, bukan cuma dapat banget lah. Ya, terus
nonton film karena bassnya nampol gede ya, nonton film-film action yang banyak crash, yang banyak sabetannya gitu-gitu, ini keren banget. Nah untuk main game, mending lu aja lah. Siap. Gimana? Lu pertama lu kasih tau dulu, lu pakai game apa nih buat ini? Oke. Game PC ada Apex Legends, Division 2, Insurgency. Untuk HP ada PUBG, wajib. Ya itu wajib, ya pasti. Yang lu pakai paling banyak lu pakai kemarin yang mana? Yang paling lama? Insurgency. Oke, gimana ceritain? Oke, jadi kalau untuk secara tonality gitu ya, ini lebih fun daripada yang Electrostat. Tapi mungkin kalau buat presisi kayaknya sih ya masih menang ini. Ya, masih untuk jauh. Positioningnya, soundstage-nya menang ini. Secara driver juga memang teknologinya Electrostat itu memang menang dibanding Dynamic, walaupun mereka ngakalinya dengan ngasih beberapa positioning driver gitu di dalam presisinya gitu. Tapi lebih fun bunyinya. Ya, jadi all-rounder lah sebenarnya. Ya kalau kita bahas mungkin ini lebih all-rounder, ini lebih analitikal. Jadi kalau Music Lover cari yang pengen positioningnya bagus supaya tahu musuhnya di mana, ini mungkin lebih dapat. Tapi ini nggak kalah juga, masih oke, dan ini lebih fun gitu. Buat ngomong ke tim gitu. Kan tadi ada V-shape ya. Cuman untuk gaming, V-shape-nya tuh nggak terlalu kerasa gitu. Karena kadang kita kan fokus ke gamenya, jadi gak fokus ke suara gitu. Ya, jadi jarang juga kan ada vokal manusia di situ ya. Jadi ya jarang. Nggak terlalu, ya kita nggak juga terlalu dominan lah. Nggak terlalu dominan, benar. Jadi itu aman gitu. Jadi jangan anggap V-shape di game jadi aneh gitu ya. Tetap normal kok. Tetap normal. Jadi intinya walaupun V-shape juga di game oke aja, nggak masalah. Yang penting nyaman. Iya. Yang pertama tuh nyaman. Oke. Terus apa lagi dari pengalaman lu untuk main Theta 7.1 ini? Untuk Theta 1 ini menurut gua di berbagai platform gitu, misalnya dari PC ke handphone ini lebih aman. Jadi lebih safety. Karena kan kita punya ada digital volume juga gitu. Jadi kita bisa naikin sedikit lah gainnya. Lebih aman gitu. Sama kalau misalnya kita misalnya dari PC gitu, terus kita mau main di handphone, main PUBG gitu, itu switch-nya lebih gampang. Jadi saya dari USB gitu ya, USB-nya tetap aja taruh sini, kita cabut Type-C-nya langsung ke handphone, langsung samain, lebih mudah gitu. Jadi switch antar platform lebih aman dan lebih mudah, lebih cepat gitu. Kayak di Switch dia kan cuma ada Type-C gitu ya, nggak ada jack-nya. Kurang lebih itu kali ya. Ya, jadi Music Lover itu mungkin informasi dari kedua ini. Mungkin kesimpulan akhir gimana? Kalau menurut gua yang Electroid ini gaming audio filenya agak banyak audio filenya gitu. Jadi dia yang cari elastik, terus kayak presisi. Ya betul. ROG Theta Electroid lebih cocok. Kelemahannya dia nggak all rounder. Karena bassnya mungkin bukan untuk semua orang. Bassnya cukup ada gitu, cukup oke, tapi memang tidak segede yang Theta 7.1. Dan dari gua ini butuh pastinya amplifier tambahan atau DAC tambahan karena tidak bisa dicolok langsung. Karena ini sensitivitasnya rendah. Terus impedensinya sih sebenarnya lumayan nggak terlalu ngaruh sih, yang 32 aman-aman aja, tapi sensitivitasnya. Jadi dan teknologi Electrostat itu butuh arus yang gede untuk ngasilin magnet untuk menggerakkan drivernya. Nah, untuk yang ROG Theta 7.1 gimana, Vin? Kesimpulan akhirnya? Ini lebih all-rounder. Jadi kalau yang punya berbagai device, misalnya ada PC, laptop, handphone, switch, nah ini lebih enak. Dan ada softwarenya juga. Ya, itu softwarenya yang bikin sangat membantu. Worth it. Sangat membantu. Ya, dan ada warna-warninya. Ya, RGB. Ya, secara harga juga kan ini lebih mahal. Mahal dikit ya. Mahal 200.000 sih ya. Tapi anyway, masing-masing punya kelebihannya. Ya, kalau mungkin yang pengen lebih all rounder pasti ROG Theta 7.1 jadi pertimbangan utama. Dan bisa pindah-pindah platform lebih mudah dan tidak perlu ada device tambahan karena dia udah punya DAC dan amplifier sendiri. Jadi aman sekali. Semuanya dalam satu. Tapi kalau mau cheating dalam positioning ya yang memang sangat presisi, ini mungkin bisa dipertimbangkan. Lagi PUBG ya, overkill banget ini. Ya. Tapi anyway, Music Lover tetap mesti cobain sendiri ya, percaya sama kuping sendiri. Oke?
Mungkin itu aja dari kami Music Lovers. Sampai ketemu lagi. Dadah. Nanti di biro sama lu aja. Iya. Siap.